Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di kelas kecerdasan buatan. Adapun hari ini adalah pertemuan ketiga kita, di mana topik yang akan kita bahas adalah mengenai teknik searching. Nah, untuk teknik searching ini kita akan bahas 2 pertemuan, jadi ini adalah pertemuan pertama untuk membahas topik teknik searching. Adapun materi pembelajaran yang dikhususkan untuk topik ini ada 2. Yang pertama yaitu masalah, ruang keadaan dan aturan, dan yang kedua adalah representasi ruang keadaan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, masalah, ruang keadaan dan aturan. Oke, sebelumnya kita ingat-ingat dulu materi sebelumnya. Jadi, tujuan kecerdasan buatan itu apa sih? Dimana kita membuat sistem atau mesin yang dapat berpikir atau bertindak layaknya seperti manusia. Dimana mesin atau sistem tersebut dapat memecahkan atau menyelesaikan berbagai masalah yang biasanya dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ingat, jadi tujuan itu memecahkan atau menyelesaikan berbagai masalah. Nah, di sini kita pertanyakan lagi, sebenarnya definisi masalah itu kan masalah yang akan diselesaikan. Jadi definisi masalah itu apa? Jadi ternyata masalah itu adalah kesenjangan atau perbedaan antara yang kita harapkan dengan kenyataan yang ada atau yang terjadi. Misalnya saja yang kita harapkan itu akan A atau diharapkan itu A. Ternyata setelah terjadi atau kenyataan yang ada itu yang terjadi malah B. Jadi terdapat perbedaan antara yang diharapkan dan kenyataan yang terjadi. Nah, perlu kalian tahu, ternyata tidak semua masalah yang terjadi dapat diselesaikan menggunakan kecerdasan buatan. Saya kasih saja contoh. Misalnya saja, kalian ingin makan makanan enak, tetapi kenyataannya kalian tidak memiliki uang atau tidak memiliki makanan-makanan enak tersebut. Jadi ini salah satu masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan kecerdasan buatan. Yang pastinya itu lebih tepatnya itu butuh usaha untuk cari uang buat makan enak. Nah, jadi sehingga kita perlu belajar untuk mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan masalah yang dapat diselesaikan oleh kecerdasan buatan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang keadaan. Jadi, seperti kita bahas sebelumnya bahwa ternyata masalah itu semuanya tidak dapat diselesaikan oleh kecerdasan buatan. Jadi, masalah dalam kecerdasan buatan ternyata adalah masalah-masalah yang dapat dikonversi ke dalam ruang keadaan. Atau ada beberapa orang juga itu menyebutnya dengan ruang masalah. Jadi sebenarnya ruang keadaan atau ruang masalah itu apa? Nah, ruang keadaan atau ruang masalah ini dimana adalah inilah masalah yang dapat diselesaikan oleh kecerdasan buatan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ruang keadaan itu apa. Intinya ruang keadaan atau ruang masalah itu di mana yang pertama harus memiliki harus memiliki keadaan awal atau initial state. Di mana keadaan awal itu maksudnya keadaan dimulainya sebuah pencarian. Yang kedua, harus memiliki keadaan tujuan atau keadaan akhirnya itu bagaimana sih? Nah, di mana itu biasanya istilahnya itu goal state, yaitu keadaan di mana diakhirinya lah suatu pencarian. Yang ketiga, ini yang paling penting atau yang membedakan menandakan kalau masalah ini dapat diselesaikan dengan kecerdasan buatan, yaitu
terdapat aturan-aturan di mana tujuan dari aturan ini akan bisa mengubah dari suatu keadaan menjadi keadaan lainnya. Oke, jadi kalian ingat dulu, jadi masalah dalam kecerdasan buatan itu dapat dimasukkan ke dalam ruang keadaan di mana akan memiliki 3, yaitu keadaan awal, keadaan tujuan, dan aturan-aturan. Nah, untuk mendeskripsikan masalah dengan baik ini kita khususkan maksudnya masalah yang dapat dipecahkan oleh kecerdasan buatan, kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita harus mendefinisikan suatu ruang keadaan. Nah, di sini ruang keadaan itu apa? Ruang keadaan adalah ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin atau suatu ruang yang berisi semua kemungkinan suatu keadaan gitu. Jadi di sini kita memasukkan apa saja sih kemungkinan keadaan yang akan terjadi pada di dalam masalah-masalah tersebut. Itu yang disebut dengan ruang keadaan. Yang kedua, menetapkan satu atau lebih keadaan awal. Ingat, jadi keadaan awal itu bisa lebih dari satu. Yang ketiga, menetapkan satu atau lebih tujuan. Jadi, seperti keadaan awal, jadi tujuan itu kita juga bisa lebih dari satu. Dan yang terakhir, seperti saya sebelumnya, kita harus menetapkan kumpulan aturan-aturan yang ada di ruang keadaan. Jadi begini, biasanya ya dan mungkin salah satu ciri khas dari masalah yang bisa diselesaikan oleh kecerdasan buatan biasanya tuh model-modelnya itu yang berhubungan atau memiliki karakteristik yang bisa dilakukan operasi matematis atau biasanya berhubungan dengan angka. Jadi masalah-masalah itulah yang biasanya pastinya itu bisa diselesaikan oleh kecerdasan buatan. Nanti kita lihat contohnya. Saya akan berikan contoh masalah yang dapat diselesaikan oleh kecerdasan buatan. Misalnya saja, di sini saya memiliki masalah mengenai 2 gelas air. Di sini saya memiliki 2 gelas air di mana terdapat 2 buah gelas air masing-masing berkapasitas 4 liter. Anggap saja yang gelas pertama ini berkapasitas 4 liter dan yang kedua ini berkapasitas 3 liter. Di mana pada awalnya kedua gelas ini kosong, artinya awalnya anggap saja kedua gelas ini tidak memiliki isi. Di mana pada kedua gelas tersebut tidak ada tanda ukuran batas volume. Maksudnya, misalnya di gelasnya ini tidak ada tanda 1 liter itu sampai mana, 2 liter itu sampai mana, 3 liter sampai mana, 4 liter sampai mana. Jadi kan tidak ada ukuran gitu atau batas-batas garis-garis. Kemudian, ada sebuah keran air yang digunakan untuk mengisi air pada kedua gelas tersebut. Nah, di mana kita memiliki tujuan, kita ingin mengisi 2 liter air pada gelas berkapasitas 4 liter. Jadi kita ingin mengisi gelas ini 2 liter, tetapi sebenarnya gelas ini dapat menampung 4 liter. Tetapi kita hanya ingin mengisi 2 liter saja. Sedangkan yang gelas kedua ini kita ingin mengisi 3 liter air pada gelas yang berkapasitas 3 liter. Artinya secara tidak langsung kita ingin mengisi gelas ini secara full. Oke, kita akan bahas mengenai soal ini. Pertama, kita akan deskripsikan dulu masalah ini. Yang kita anggap saja kita memiliki 2 simbol, yaitu simbol X dan simbol Y. Di mana X adalah gelas yang memiliki volume dari gelas 4 liter air. Jadi anggap saja gelas yang 4 liter itu adalah gelas A.
Sedangkan Y itu adalah volume dari gelas 3 liter atau gelas kedua. Kita anggap saja gelas B. Itu deskripsinya. Kemudian ruang keadaan. Seperti kalian ingat definisi dari ruang keadaan. Ruang keadaan adalah di mana ruang yang berisikan semua kemungkinan-kemungkinan yang terdapat di dalam masalah. Jadi pada ruang keadaan ini kita menggambarkan suatu himpunan pasangan bilangan bulat, di mana himpunannya itu bentuknya X, Y, di mana X adalah gelas yang memiliki volume 4 liter dan Y itu adalah gelas yang memiliki volume gelas 3 liter. X itu artinya gelas A, Y itu artinya gelas B yang terurut. Di mana di sini ternyata kita membuat himpunan, di mana himpunan X itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa kita himpunannya itu dari 0 sampai 4? Ini artinya dari 0 liter, 0 liter ini artinya gelasnya kosong, atau 1 liter, atau 2 liter, 3 liter, 4 liter. Itu maksudnya himpunan X. Sedangkan untuk himpunan Y atau gelas kedua, yaitu mulai dari 0 liter artinya gelasnya kosong, atau 1 liter, 2 liter, 3 liter. Jadi inilah isi dari himpunan X dan Y atau gelas A atau gelas B. Nah, di sini kita bikin tabel seperti ini, di mana ini adalah tabel X yang menurun dan tabel Y itu ke samping. Nah, di mana kalian ingat X itu 0 sampai 4, Y itu 0 sampai 3. Jadi kita bikin seperti ini, kalian lihat. Ini 0,0 karena X-nya 0, Y-nya 0. Jadi kalian ingat yang di pertama ini adalah X, yang kedua bilangan angka sebelum koma adalah X. Angka setelah koma adalah Y, jadi 0,0. Kemudian yang ini 0,1. Kalian bisa sambil lihat gerakan kursor saya. Kemudian 0,2. Lalu 0,3. 1,0, 1,1, 1,2, dan 1,3, 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, dan seterusnya. Saya harap kalian mengerti maksud dari tabel ini. Oke, kita lanjut lagi. Kita kemudian menuliskan keadaan awal dari gelas tersebut. Coba kalian baca ulang soalnya, di mana pada kedua gelas isi semula dari kedua gelas tersebut adalah kosong. Jadi kita tuliskan keadaan awal. Kedua gelas dalam keadaan kosong. Kalau kosong artinya dinyatakan dengan 0,0. 0,0 ini artinya apa? Artinya X. Ini kan angka pertama itu X, kedua adalah Y. X itu artinya gelas pertama, di mana gelas pertama yang berukuran 4 liter ini berisikan 0 atau 0 liter. Sedangkan gelas kedua ini juga berisikan 0 atau 0 liter. Jadi sama-sama kosong atau 0,0. Kemudian selain memiliki keadaan awal, ingat dari ciri-ciri ruang keadaan, yaitu selain memiliki keadaan awal juga harus memiliki tujuan atau keadaan akhir. Di mana keadaan akhir? Coba kita baca lagi soalnya. Yaitu kita ingin mengisi 2 liter air pada gelas berkapasitas 4 liter dan 3 liter air pada gelas berkapasitas 3 liter. Ingat. Jadi tujuannya adalah pada X itu gelas yang berkapasitas 4 liter, kita ingin mengisi 2 liter. Sedangkan Y atau gelas yang berkapasitas 3 liter, kita ingin isi dengan 3 liter. Di mana yang apabila dinyatakan dalam bentuk himpunan, bentuknya itu seperti ini, 2,3, di mana X-nya itu adalah 2 atau 2 liter, dan Y-nya itu adalah 3 atau 3 liter. Kemudian ini adalah aturan-aturan yang kalian bikin. Jadi ini, aturan itu bisa saja tidak
bisa saja antara orang A, orang B itu aturannya berbeda. Jadi aturan ini sebenarnya kita yang bikin. Jadi ini adalah aturan yang saya sediakan untuk masalah-masalah ini. Yang penting kalian merasa aturan-aturan ini sudah memenuhi semua kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masalah ini. Nah, yang pertama, aturan yang pertama yaitu saya mengisi penuh gelas yang berkapasitas 4 liter. Artinya aturan pertama itu saya mengisi full gelas 4 liter atau gelas yang A. Di sini kalian baca dulu. Jadi apabila saya mengisi gelas berkapasitas liter, di sini saya menuliskan keadaan sekarang dan keadaan selanjutnya. Maksudnya keadaan sekarang itu keadaan sebelum gelas diisi full, sebelum gelas berkapasitas 4 liter diisi full, dan ini keadaan selanjutnya adalah keadaan di mana gelas berkapasitas 4 liter tersebut telah diisi full. Jadi coba kalian bisa lihat, jika gelas yang berkapasitas 4 liter diisi full, keadaan sekarangnya atau keadaan sebelum diisi, maka nilai X-nya, ingat X itu adalah volume gelas yang terdapat di gelas berkapasitas liter, yang pasti nilainya itu di bawah 4 karena di mana pada saat setelah diisi maka keadaan selanjutnya X tersebut akan full, maka akan bernilai 4. Jadi X-nya akan kita gantikan dengan bernilai 4. Di sini jadi 4, Y. Kan, yaitu kita abaikan saja. Kenapa? Karena kan yang diisi hanya gelas yang berkapasitas 4 liter, yaitu X. Yang kedua, kemungkinan kedua, yaitu atau aturan kedua. Saya mengisi full gelas berkapasitas 3 liter. Jadi di sini yang kita perhatikan itu gelas kedua. Jadi lihat, ada keadaan sekarang atau keadaan sebelum diisi dan keadaan selanjutnya setelah diisi. Jadi keadaan sebelum diisi, volume pada gelas 3 liter itu pastinya ada kurang dari 3 liter. Tapi setelah kita mengisi gelas 3 liter tersebut secara full, pastinya volume di dalam gelas tersebut bernilai 3 liter. Makanya di sini X, 3. Jadi yang berubah jadi 3 adalah Y. Kemudian yang ketiga, aturan ketiga, saya mengosongkan gelas berkapasitas 4 liter. Artinya yang awalnya gelas itu ada isinya, kemudian saya kosongkan gelas tersebut. Jadi ini gelas A ya, gelas pertama. Jika keadaan awal sebelum dikosongkan itu, X-nya itu, X adalah volume pada gelas 4 liter, pasti X-nya lebih dari 0. Artinya gelas tersebut memiliki volume. Ternyata setelah saya kosongkan, ternyata nilainya menjadi 0. Kemudian yang keempat, saya mengosongkan gelas berkapasitas 3 liter. Jadi yang awalnya itu keadaan ini gelas kedua. Jadi di mana keadaan awalnya itu pastinya gelas tersebut, karena kita ingin mengosongkan, artinya pada gelas tersebut awalnya memiliki isi. Jadi Y-nya pasti lebih dari 0. Tetapi setelah kita kosongkan, maka keadaan selanjutnya itu gelas tersebut menjadi kosong atau X0. Saya lanjut lagi. Di sini ada aturan selanjutnya, di mana saya menuangkan sebagian isi gelas, yang dimana saya menuangkan gelas berkapasitas 3 liter, artinya gelas kedua saya tuangkan ke gelas berkapasitas 4 liter, ke gelas yang pertama, sehingga gelas 4 liter tersebut full. Coba kalian bayangkan, jadi gelas kedua ini saya tuangkan setengah isinya ke
ke gelas A hingga gelas A tersebut full. Apabila gelas A tersebut full, maka pasti isinya adalah 4 liter. Coba kalian lihat keadaan sekarangnya. Jadi di mana keadaan sekarang itu X tambah Y itu lebih dari 4. Yang pastinya yaitu pada gelas A ditambah gelas B itu pasti nilainya lebih dari 4. Dan di gelas Y itu artinya gelas kedua itu lebih dari 0 karena yang mau diisikan di gelas kedua. Jadi keadaan ini dua-duanya harus dipenuhi. Sehingga apabila telah diisi, maka keadaan selanjutnya adalah di mana pada gelas pertama itu isinya 4 dan pada gelas kedua itu hitungan dari isi dari gelas Y ditambah gelas Y itu gelas kedua ditambah gelas pertama, kalian coba kurangkan dengan 4. Itu adalah isi dari gelas kedua atau gelas Y. Jadi gelas pertama berisi 4 dan gelas kedua berisi Y ditambah X dikurangi 4. Kenapa dikurangi 4? Karena di sini kan 4 ini kita pindahkan di gelas pertama. Oke, itu aturan kelima. Kemudian aturan keenam. Nah, aturan keenam ini kebalikan dari kelima, di mana kita menuangkan gelas berkapasitas 4 liter. Jadi isi gelas A kita tuangkan ke gelas berkapasitas 3 liter. Jadi isi dari gelas A kita tuangkan ke gelas B, sehingga gelas B tersebut itu full. Jadi bisa kalian mungkin ini kebalikan saja. Jadi X tambah Y-nya itu harus lebih dari 3 dan X-nya itu lebih dari 0. Maka keadaan selanjutnya adalah Y tambah X dikurang 3,3. Ingat, kapan dinyatakan gelas kedua itu full? Apabila berkapasitas 3 liter. Jadi di sini 3. Kalau di sini kenapa 4? Karena kan di gelas A itu dia fullnya itu 4 liter. Maka di sini 4, kalau di sini 3. Oke, samain kalau ini sama seperti di atas. Dan untuk aturan ketujuh, tuangkan seluruh isi gelas berkapasitas 4 liter. Kan kalau yang nomor 5 itu kita hanya menuangkan setengah. Kalau yang ketujuh ini kita menuangkan seluruh isi gelas pada berkapasitas 4 liter ke gelas yang berkapasitas 3 liter. Nah, seluruh ini maksudnya tidak, jadi apabila gelas tersebut berisikan misalnya 1 liter atau 2 liter, 3 liter atau 4 liter. Jadi tidak harus 4 liter. Jadi maksudnya seluruh isi ini, anggap saja 2 liter ini seluruh isinya itu saya tuangkan ke gelas berkapasitas 3 liter. Nah, di sini keadaan sekarangnya di mana X tambah Y itu nilainya itu kurang dari atau sama dengan 3. Di mana X-nya harus lebih dari 0. Oh mungkin, ini mungkin ada sedikit kesalahan dari aturannya. Jadi di sini itu yang ketujuh itu benar X tambah Y, yang maksud saya yang ke-8 mungkin ada sedikit kesalahan. Jadi di sini benar X tambah Y itu kurang dari sama dengan 3 dan X-nya itu pasti lebih dari 0. Di mana keadaan akhirnya, maka gelas pertama yang kita sudah tuangkan seluruh isinya, maka pastinya akan menjadi 0. Dan Y tambah X, maksudnya Y tambah X apa sih? Kan tadi kita menuangkan isi volume pada gelas 4 liter yang berisi Y. Kita tuangkan ke gelas B yang berisi X. Jadi sekarang gelas kedua berisi Y ditambah X, atau volume dari gelas 4 liter yang telah dituangkan ditambahkan dengan volume gelas yang berada pada gelas berkapasitas 3 liter, makanya Y tambah X. Oke, lanjut lagi di aturan ke-8, yaitu tuangkan seluruh isi gelas berkapasitas 3 liter ke gelas berkapasitas 4 liter, sehingga itu. Nah, ini kebalikan dari 7, jadi yang ini kalau yang ke-8 itu dari gelas B kita tuangkan ke gelas A.
Jadi keadaannya ini, ini bukan X tambah Y kurang dari sama dengan 3, tapi X tambah Y kurang dari atau sama dengan 4 di sini. Kan ingat, kan kita ingin mengisi kapasitas liternya yang 4. Jadi di sini 4. Dan X lebih, ini bukan X tapi Y. Kan kita di sini melihatnya gelas yang berkapasitas 3. Jadi sini adalah Y, jadi harus lebih dari 0. Maka keadaan selanjutnya adalah, ini juga salah. Jadi yang 0 itu adalah Y. Kenapa? Kan kita menuangkan seluruh isi gelas berkapasitas 3 liter, di mana 3 liter itu ingat gelas Y. Jadi di sini Y-nya 0, di mana X-nya itu adalah Y tambah X, atau ini ditukar saja. Kita tukar ini ke depan, 0-nya ke belakang. Itu adalah aturan-aturan yang saya buat di masalah ini. Oke, jadi solusinya seperti apa? Untuk mencapai tujuan, di mana tujuannya itu adalah 2,3 atau 2 liter pada gelas yang berkapasitas 4 liter dan 3 liter pada gelas yang berkapasitas 3 liter. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya. Jadi ternyata yang pertama, keadaan awal, yaitu di mana gelas 4 liter itu 0 dan gelas 3 liter itu 0 atau sama-sama kosong. Kemudian saya menggunakan aturan yang nomor 1. Coba kita lihat aturan nomor 1. Yaitu saya mengisi full gelas berkapasitas 4 liter. Ingat, jadi gelas yang pertama. Jadi saya mengisikan gelas 4 liter ke gelas pertama. Jadi isinya yang awalnya 0 maka akan berubah menjadi 4. Sedangkan gelas ketiga liter kan tidak diisi, yang diisian yang pertama. Oke, saya lanjut lagi. Jadi anggap saja saya turunkan lagi 4 nolnya ini, saya turunkan menjadi keadaan awal di tahap selanjutnya. Kemudian aturan yang saya gunakan lagi adalah aturan ke-6. Aturan ke-6 yaitu saya menuangkan sebagian isi dari gelas berkapasitas 4 liter, saya tuangkan ke gelas berkapasitas 3 liter hingga full. Jadi saya menuangkan 4 liter ini ke gelas ke 3 liter hingga gelas ini full. Maka pastinya gelas 3 liter akan menjadi 3 liter full. Jadi pastinya kalau saya menuangkan ini, maka akan terdapat sisa di gelas 4 liter, yaitu 1 liter. Oke, kemudian saya turunkan lagi. Yang awalnya keadaan akhir, saya turunkan ke keadaan selanjutnya. Di mana yaitu terdapat 1 liter pada gelas 4 liter dan terdapat 3 liter pada gelas 3 liter. Kemudian saya menggunakan aturan keempat. Aturan keempat kita lihat lagi. Aturan keempat adalah mengosongkan gelas berkapasitas 3 liter. Oke, jadi aturan keempat itu saya akan mengosongkan yang awalnya berisi 3 liter, kemudian saya akan buang atau kosongkan. Jadi akan menjadi, yang awalnya 3 akan menjadi 0. 4 liternya tetap. Oke, saya lanjut lagi. Saya turunkan 1 kosong ini, saya jadikan jadi keadaan awal di tahap selanjutnya. Jadi 1 kosong. Kemudian aturan yang saya gunakan yaitu aturan ke-7. Di mana saya menuangkan seluruh isi gelas berkapasitas 4 liter ke gelas berkapasitas 3 liter. Jadi saya yang awalnya memiliki gelas 4 liter berisi 1 liter ini, saya tuangkan ke gelas 3 liter. Jadi yang awalnya ini bernilai 1 menjadi 0. Karena saya tuangkan ke gelas 3 liter yang awalnya 0, pasti akan bernilai 1. Kemudian saya turunkan lagi ke bawah menjadi keadaan sekarang. Jadi sekarang saya memiliki gelas 4 liter isinya kosong dan gelas 3 liter isinya 1. Kemudian saya menggunakan aturan yang pertama lagi, yaitu ingat aturan pertama apa? Saya mengisi full gelas berkapasitas 4 liter atau gelas pertama. Jadi saya isi full lagi, yang ini yang awalnya jadi 0, sekarang menjadi 4 liter. Kemudian gelas berkapasitas 2 liter,
3 liter ini 1 akan tetap. Kemudian saya turunkan lagi ke bawah, ke sini, yaitu gelas 4 liter berisi 4 liter dan gelas 3 liter berisi 1 liter. Kemudian aturan yang saya gunakan adalah aturan ke-6. Di mana aturan ke-6 ini saya menuangkan sebagian isi dari gelas 4 liter. Jadi gelas A saya tuangkan sebagian isinya ke gelas B atau yang berkapasitas 3 liter hingga gelas tersebut full. Jadi saya menuangkan sebagian dari 4 liter ini, saya tuangkan ke gelas ke 3 liter hingga gelas 3 liter ini full. Yang pastinya karena gelas ketiga ini harus full, maka dia akan berubah menjadi 3. Nah, kalau berubah jadi 3, kalau misalnya awalnya 1 berubah jadi 3, maka berapa liter yang pindah dari gelas 4 liter? Pasti yang pindah adalah 3 kurang 1, yang pindah adalah 2 liter. Jadi yang awalnya gelas 4 liter berisi 4 liter akan berkurang 2 liter yang dipindahkan ke gelas 3 liter. Makanya hasil keadaan akhirnya adalah di mana pada gelas 4 liter berisi 2 liter dan pada gelas 3 liter berisi 3 liter. Jadi ternyata sudah mencapai tujuan yang ingin kita tuju, yaitu di mana keadaannya bernilai 2,3 atau pada gelas 4 liter berisi 2 liter dan pada gelas 3 liter berisi 3 liter, sehingga pencaharian pun dihentikan karena telah mencapai tujuan. Ini adalah solusi untuk atau contoh dari permasalahan dan cara mendapatkan solusinya dalam masalah kecerdasan buatan. Oke, saya lanjut lagi ke representasi ruang keadaan. Di mana pada representasi ruang keadaan ini saya akan menjelaskan 3 jenis representasi ruang keadaan. Ada graf keadaan, ada pohon pelacakan, dan juga ada pohon and/or. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tentang graf keadaan. Di sini kalian bisa lihat ada tulisan huruf-huruf yang lingkaran-lingkaran ini, di mana graf keadaan ini terdiri dari node-node. Jadi yang A, M, B, C, D, I, J, H, E, F, G, T ini adalah node-node, di mana node-node ini menunjukkan suatu keadaan. Jadi ini adalah keadaan A, keadaan B, dan seterusnya. Kemudian, di mana ternyata node-node ini dihubungkan menggunakan busur. Nah, kalian bisa lihat busur-busurnya ini. Nah, di mana busurnya ini bisa kalian lihat ada awal busur dan ada akhir busur, di mana akhir busur itu ditandai ada kepala busurnya. Nah, ini menandakan pada awal busur ini menandakan keadaan awal. Sedangkan di akhir busur ini adalah menandakan keadaan akhir. Ingat, jadi ada keadaan awal, keadaan akhir, atau keadaan sebelumnya atau keadaan selanjutnya. Nah, kemudian di mana pada graf keadaan ini node M itu disebut dengan keadaan paling awal. Mungkin kalau contoh tadi itu keadaan 0,0. Kalau di graf keadaan ini node M-nya inilah keadaan paling awalnya. Sedangkan node T ini, kalian bisa lihat yang warna ungu ini adalah keadaan yang ingin kita capai atau keadaan goal-nya, goal state-nya. Oke, jadi kita ingin bagaimana caranya dari node awal kita ingin menuju ke node akhir atau node goal kita. Kalian bisa baca dari yang lihat di sebelah kiri. Jadi terdapat kalian cari lintasan dari yang dapat menuju dari node awal sampai node tujuan. Ternyata untuk menuju ke node akhir itu kita memiliki 4 lintasan. Yaitu M, A. Kalian bisa lihat, telusuri jalur ini kursornya bergerak. Jadi dari M menuju ke A, jadi yang awalnya itu keadaan awalnya itu M, keadaan selanjutnya itu A. Kemudian keadaan A ini menjadi keadaan awal lagi menuju ke B yang merupakan keadaan selanjutnya.
Kemudian keadaan B ini akan menjadi keadaan awal lagi yang kemudian akan menuju ke C menjadi keadaan selanjutnya dan kemudian ke E ke T. Itu adalah lintasan pertama. Kemudian lintasan kedua yaitu M, A, B, C, E, H, T. Ini adalah lintasan kedua. Kemudian lintasan ketiga M, D, C, E, T. Ini adalah lintasan ketiga. Sedangkan lintasan keempat M, D, C, E, H, T. Ini adalah lintasan keempat. Nah, ternyata selain lintasan yang baik atau lintasan yang menuju ke tujuan, ternyata juga ada lintasan buntu. Lintasan buntu ini maksudnya lintasan yang tidak menuju ke goal atau akhir, biasanya diakhiri di G atau J. Coba kalian bisa lihat di sini lintasan pertama, lintasan buntu pertama yaitu M, A, B, C, E, F, G. Sorry, ini tidak ada hanya. Kemudian M, A, B, C, E, I, J. Oke, itu untuk lintasan kedua. Kemudian lintasan ketiga M, D, I, J. Ini juga buntu. Kemudian lanjut lagi M, D, C, E, F, G. Nah, ini juga jalan buntu. Kemudian M, D, C, E, I, J. Ini juga jalan buntu. Jalan buntu itu apabila berakhiran di G atau J yang merupakan bukan dari atau bukan tujuan kita atau akhir yang kita inginkan. Jadi makanya kita bilang saja dengan lintasan buntu. Ini adalah contoh graf keadaan. Oke, saya harap kalian coba-coba lihati dulu, lihati telusuri ulang. Oke, saya lanjut lagi ke graf pohon pelacakan. Nah, pada pohon pelacakan ini, yang pertama bisa kalian lihat dulu, sebenarnya ini sama, graf yang ini kita pindahkan ke sini, sama sebenarnya. Bedanya yang di ini itu bentuknya grafnya itu graf keadaan, yang ini bentuknya itu pohon pelacakan. Di sini kalian bisa lihat, hasilnya sebenarnya sama, nanti saya akan jelaskan sedikit. Di mana pada pohon ini itu terdapat level 0, level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi level ini tuh seperti tingkatan pada pohon pelacakan, bisa kalian perhatikan. Nah, di sini pada pohon pelacakan ini kita ingin menghindari adanya siklus berulang. Coba saya bawa dulu kalian ke graf keadaan. Di sini sebenarnya pada graf keadaan ini terdapat siklus yang berkali-kali berulang. Misalnya saja di sini, kalian lihat M, A, B, C, E ternyata terulang lagi di lintasan kedua. Jadi M, A, B, C, E. Jadi di sini berulang. Kalau kalian lihat. Nah, di sini juga kalian lihat M, D, C, E. Di bawah juga ada M, D, C, E. Nah, ini maksudnya memiliki jalur atau lintasan berulang. Kalian juga bisa lihat di sini M, A, B, C, E. M, A, B, C, E. Di sini juga M, D, C, E. M, D, C, E. Jadi terdapat lintasan yang sebenarnya itu jalurnya terulang-ulang. Nah, pada pohon pelacakan ini kita ingin menghindari siklus yang berulang-ulang tersebut. Nah, coba kalian ingat, tadi siklus berulangnya apa? M, A, B, C, E. Kalian lihat, M, A, B, C, E. Yang kedua, siklus berulang kedua, M, D, C, E. Yaitu M, D, C, E. Ada juga M, D, I, J. Ini. Nah, M, D, I, J. Tapi yang paling sering berulang kan M, A, B, C, E, dan M, C, E. Nah, itu untuk menghindari adanya siklus berulang. Nanti saya akan jelaskan ininya. Kedua, menggambarkan keadaan secara hierarki. Hierarki itu apa? Hierarki itu maksudnya yang level-level ini.
Kalian bisa lihat, jadi ada level 0 sampai level 6. Kemudian ternyata pohon pelacakan ini terdiri dari beberapa node. Kalian bisa ingat node itu sebenarnya M, A, B, C, E, G, H, I, J. Jadi node ini adalah keadaan. Nah, pada node ini kan terbagi menjadi hierarki, keadaannya berbentuk hierarki. Di mana pada level 0, yang level 0 ini kalian bisa lihat level 0 itu adalah M, ini disebut akar. Di mana ini akar ini yang menunjukkan keadaan paling awal. Kalian bisa lihat di sini juga keadaan paling awal. Kalau di pohon artinya ini dia paling atas, yaitu sebagai root atau akar pada pohon pelacakan. Kemudian akar tersebut akan memiliki cabang, di mana cabangnya ini disebut node anak. Kalian lihat dari root ini akan memiliki cabang ke sini dan ke sini, ke A dan ke D. Nah, A dan D-nya inilah yang disebut dengan node anak atau successors. Kalian bisa lihat. Nah, di sini ada tambahan, tetapi jika pencarian mundur disebut predesor. Apa sih maksudnya pencarian mundur? Pencarian mundur itu kalau kita mencari dari bawah. Jadi kalau pencarian istilahnya maju itu dicari dari akar. Oke. Nah, kalian lihat, kalian telusuri, ternyata ada juga namanya kan ada akar, ada cabang, ada daun. Daun ini adalah node-node yang tidak memiliki turunan lagi atau tidak memiliki cabang lagi. Jadi contohnya node daun itu misalnya ini G, J, T, T, G, J, T, T. Jadi ini adalah node daun, di mana node daun itu adalah akhir dari suatu pencarian, di mana akhirnya itu dapat berupa goal atau node tujuan yang kita inginkan, ataupun bisa juga jalan buntu. Oke, kita coba lihat yang pertama. Kan tadi terdapat 4 lintasan yang ini. Kita lihat pertama, M, A, B, C, E, T. M, A, B, C, E, T. Coba lihat, M, A, B, E, M, A, B, C, E, T. Jadi, kalian ini lintasan pertama. Kemudian, lintasan kedua, M, A, B, C, E. M, A, B, C, E, H, T. H, T. Tujuan, kan? Oke. Kemudian, lintasan ketiga, M, D, C, E, T. M, D, C, E, T. Ini adalah tujuan. Nah, kemudian yang keempat, M, D, C, E, H, T. M, D, C, E, H, T. Ya, jadi di sini kalian bisa lihat node tujuannya itu ada 4. Jadi sebenarnya mirip dengan graf keadaan, terdapat 4 lintasan seperti, tapi ini hanya bentuknya pohon pelacakan. Nah, apabila kalian mentelusuri lintasan buntu ini, maka juga akan seperti M, A, B, C, E, F, G. M, A, B, C, E, I, J. M, D, I, J. M, D, C, E, I, J. Dan M, D, C, E, F, G. Itulah lintasan-lintasan buntu yang pasti kalau kalian samakan dengan yang ini pasti akan sama. Jadi ini adalah model pohon pelacakannya, yaitu di mana memiliki level atau hierarki dan juga tidak ada siklus berulang karena hanya dituliskan satu kali. Oke, itu untuk pohon pelacakan. Saya lanjut lagi ke pohon N-OR. Nah, di sini kalian bisa perhatikan dulu, di sini ada pohon OR dan ada pohon N. Apabila kalian perhatikan pohon OR, maka hanya berbentuk seperti cabang-cabang saja, sedangkan pada pohon N itu artinya dan itu memiliki garis selengkung ini. Coba kalian perhatikan. Ini artinya kalau ini A or B or C or D. Kalau ini A, N, B, N, C, N, D. Jadi ini harus memenuhi semua 4 keadaan ini. A dan B harus memenuhi keadaan A, keadaan B, keadaan C, atau keadaan D. Nah, apa sih keuntungan menggunakan pohon N-OR ini?
pada pohon NOR ini, yang pada gambar pelacakan ini kita menggunakan 6 level, sedangkan pada pohon NOR ini kita hanya bisa persingkat pohonnya, hanya menjadi 2 level saja. Caranya seperti apa? Nah, kalian bisa lihat di sini. M, dari setelah M pasti menuju A, B, C, E. Bisa kalian lihat di sini 4 ini pasti akan terlewati ABC ini. Sehingga ABC ini langsung saja diwakili oleh seperti ini. A, B, C, E. Artinya keempat kondisi ABC ini harus terpenuhi untuk memenuhi selanjutnya, yaitu apakah dia langsung menuju T, kan di sini tujuannya T. Apakah langsung menuju T, yang kedua, atau menuju HT, yaitu HT ya, ini kedua kondisi ini harus ada HT. Jadi di sini A, jadi mesti di sini A B C E T dan M A B C E H T. Nah, karena ini kan ada dan. Kemudian kondisi selanjutnya, jadi ini langsung ke tujuan saja. Di sini tidak direpresentasikan untuk yang buntu, hanya langsung yang ada tujuannya saja. Kemudian yang sebelah kanan, kalian lihat M D C ini adalah saling ketergantungan M D C E. Kan yang tujuan hanya ada di sini, anggap saja kita abaikan yang buntu ini. Jadi M D C E. Jadi D C E. Kalian bisa lihat di sini makanya D CE. Jadi ketiga kondisi ini harus terpenuhi. Jadi kalian bisa lihat yang langsung tujuan, langsung menuju T. Nah, langsung menuju T. Sedangkan yang satunya yaitu HT, yaitu di sini ada HT, tetapi jangan lupa beri tanda ini, yaitu menandakan harus terpenuhi keduanya. Jadi yang di sini lintasannya yaitu MDCE T dan MDCE HT. Itu adalah contoh dari pohon N dan O. Oke, mungkin ini saja untuk materi pertemuan kita hari ini mengenai teknik searching. Saya harap kalian bisa mengerti materi hari ini. Coba kalian dengarkan, dan kalau bisa kalian supaya lebih tahu, coba kalian catat-catat atau gambar-gambar supaya lebih mengerti. Untuk pertemuan ini tidak ada tugas, mungkin saya akan mengadakan kuis di pertemuan kedepannya. Jadi saya harap kalian benar-benar memperhatikan dan menonton materi ini. Oke, terima kasih banyak atas waktu kalian telah menonton video pembelajaran ini. Saya akan tutup kelasnya. Wallahu a'lam bishawab wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.